Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Anita, selamat pagi. Halo Kevin. Cerah sekali warna merah merona pagi hari ini ya. Tentunya harus ceria, semangat, apalagi untuk menyambut pemirsa di rumah. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Sains Pagi. Selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Pemirsa, ledakan menghancurkan sebuah rumah milik anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya 2 tetangga tewas dan 3 rumah rusak parah karena kerasnya ledakan. Warga dan relawan mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan karena ledakan di Desa Sukolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Ledakan terjadi di sebelah rumah milik anggota Polres. Kerasnya ledakan membuat 3 rumah rusak. 2 orang tewas, masing-masing Lulu Sudarwati, 38 tahun, dan anaknya Kafa, berusia 2 tahun 2 bulan. Dari keterangan warga, ledakan terjadi tiba-tiba saat suasana kampung sedang sepi. Akibat ledakan, kondisi rumah anggota polisi hancur depan dan belakang. Selain itu, 2 rumah lainnya juga rusak parah. Polisi yang tiba langsung menutup lokasi dengan garis polisi dan meminta warga menjauh. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. 2 korban ledakan rumah di Desa Sumolawang, Kabupaten Mojokerto dimakamkan dalam 1 liang lahat. Sebelumnya, pasca ledakan di rumah seorang anggota polisi, Propam Polres Mojokerto mengamankan Aibtu Maryudi untuk dilakukan pemeriksaan. Usai diautopsi di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, jenazah Lulu Sudarwati, 38 tahun, dan anaknya Kafa Billy, 2 tahun, korban ledakan rumah anggota polisi, disambut isak tangis keluarga dan tetangga di Desa Sumolawang, Kabupaten Mojokerto. Setelah dimandikan dan disolatkan, kedua korban dimakamkan dalam 1 liang lahat di pemakaman desa setempat. Menurut tetangga, korban Lulu dikenal baik dan ramah dengan warga sekitar. Selain itu, korban juga dikenal sebagai guru ngaji dan guru madrasah. Tahunya kejadian itu dari mana? Tahunya? Ibu yang ngepel itu, katanya rumahnya masih meledak gitu aja. Terus saya pulang, saya cari-cari anak istri saya. Waktu itu Bapak di mana? Di sawah. Di sawah. Sementara, pasca ledakan, Propam Polres Mojokerto mengamankan Aibtu Maryudi yang rumahnya meledak di Desa Sumolawang. Anggota Polres Blangu tersebut dibawa ke Mapolres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan internal. Teman-teman dari Satreskrim juga sudah melakukan penyelidikan. Pak akan menghadirkan dari Brimob atau gimana Pak untuk sterilisasi lokasi Pak? Oh tentunya, SOP akan kita lakukan untuk kita sampaikan seperti itu Mas. Dan itu benar rumah yang dampak itu anggota polisinya? Oke, saya sampaikan rumah tersebut adalah rumah rekan kami, anggota Babin Kamtibmas Polsek Blangu. Sebelumnya, ledakan keras menghancurkan rumah milik anggota polisi di Desa Sumolawang, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya 2 tetangganya tewas dan 3 rumah rusak parah karena kerasnya ledakan. Sementara belum diketahui penyebab pasti ledakan rumah tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tembak 2 orang tersangka pencurian kendaraan bermotor yang viral di media sosial di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam aksinya, pelaku yang merupakan residivis ini beraksi di siang hari dan tidak segan melukai korbannya dengan pistol airsoft gun. Inilah aksi komplotan curanmor yang berjumlah 5 orang dengan cara mematahkan kunci setang menggunakan kaki di depan sebuah kafe di Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap 2 orang tersangka, AS 32 tahun dan BG 29 tahun dalam rumah kontrakannya di kawasan Koja.
Namun saat akan ditangkap, kedua tersangka berusaha melawan hingga petugas terpaksa menembak kaki kedua tersangka yang merupakan residivis. Selain tersangka, polisi juga menemukan pistol airsoft gun beserta peluru gotri, 1 unit sepeda motor, kunci letter T, plat, dan kunci motor palsu. Sepeda motor yang dicuri dijual ke daerah Banten dengan harga Rp3.500.000 dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Pelaku datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 3 unit sepeda motor. Ada yang berperan sebagai mengambil barang dan ada yang berperan sebagai mengawasi keadaan sekeliling dengan membawa airsoft gun. Airsoft gun bisa dilihat sendiri, ada pelurunya gotri. Dan ada juga pelaku-pelaku yang memang masih dalam pengejaran. Kini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya yang masih buron, sementara kedua tersangka terancam pidana maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang bocah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamankan warga karena membawa uang palsu pecahan Rp50 dan Rp100.000. Saat diinterogasi warga, ia hanya mengaku ini disuruh seseorang untuk mengantarkan uang itu dengan upah Rp50.000. Mana orangnya? Seorang anak diamankan warga karena kedapatan membawa uang palsu di Jalan Raya Tengku Umar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Uang palsu berceceran di jalan setelah bocah itu terlibat kecelakaan. Warga awalnya membantu mengumpulkan uang, namun saat diperiksa ternyata semuanya palsu. Dari pengakuan anak tersebut, uang itu ia dapat dari seseorang. Ia mengaku disuruh mengantarkannya dengan upah Rp50.000. Dikit, jatuhlah itu duit Pak, sampar-samparan di jalanan banyak banget. Itu sambil jatuh, duitnya jatuh juga ya, nggak tahu dalam joknya ada lagi nggak. Setelah diinterogasi, warga menyerahkan bocah itu ke kantor polisi. Kasus ini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang aktor laga tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga aksi pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai proses pemakaman jenazah Sandi Permana 45 tahun, seorang aktor film laga di TPU setempat di perumahan TNI Polri, Desa Cibarusa Jaya, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Istri korban menangis histeris, bahkan nyaris pingsan saat jenazah korban dimakamkan. Jenazah korban dimakamkan usai dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sandi Permana, seorang aktor film laga Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Sandi tewas dibunuh tetangganya sendiri di perumahan TNI Polri. Korban tewas akibat terkena tusukan tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak. Di tengah perjalanan, korban dihadang oleh pelaku yang tiba-tiba langsung menikam korban dengan membabi buta. Diduga motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Oh, kalau untuk itu anggota masih di lapangan bekerja ya. Informasinya tetangga sendiri. Oh, tidak ada informasi, doakan saja semoga cepat terungkap. Kini kasus pembunuhan aktor laga tersebut ditangani pihak kepolisian dengan mengolah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hanguskan sebuah pabrik plastik di Desa Mojong Apit, Jombang, Jawa Timur. Akibat kebakaran ini, siswa sekolah dasar yang berada di belakang lokasi pabrik panik menyelamatkan diri. Para guru dan siswa SD berhamburan keluar saat kebakaran menghanguskan sebuah pabrik plastik yang posisinya bersebelahan dengan sekolah mereka di Desa Mojong Apit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka khawatir api akan terus membesar dan merembet ke bangunan sekolah.
Sementara petugas PMK mengerahkan 5 mobil berupaya melokalisir api yang bergerak ke arah belakang sehingga bangunan sekolah terselamatkan. Kebakaran besar itu menghanguskan seisi pabrik, bahkan atapnya roboh. Upaya pemadaman sempat terkendala karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Namun sebelumnya, seorang karyawan datang untuk memanaskan mesin, kemudian menutup kembali pintu pabrik. Tidak lama kemudian, asap tebal sudah mengepul hingga membuat warga di sekitarnya panik. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW Harun Masiku. Ya, Hasto diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka di antar tim hukum berjumlah 50 orang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto datang ke KPK Senin pagi untuk memenuhi panggilan kedua KPK. Hasto menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang melibatkan nama Harun Masiku. Hasto juga disangkakan melakukan perintangan penyidikan lantaran membocorkan rencana OTT Harun Masiku pada awal 2020 lalu. Usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam, Hasto meninggalkan KPK tanpa memberikan keterangan ke awak media. Tim kuasa hukum Hasto Kristianto mengatakan kliennya telah mengajukan pra-peradilan yang didaftarkan 10 Januari lalu dan dijadwalkan sidang pada 21 Januari mendatang. Pihak KPK meyakini proses penyidikan termasuk penetapan tersangka terhadap Hasto telah sesuai prosedural, profesional, dan proporsional. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Juru bicara KPK menambahkan, penyidik KPK akan melakukan pemanggilan kembali, namun saat ini penyidik fokus untuk memeriksa saksi-saksi lain yang belum hadir, seperti Saiful Bahri dan Maria Lestari, untuk memenuhi unsur perkara dalam perkara ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW dirugikan atas tersebarnya data pribadi yang dilakukan oleh salah satu akun di media sosial atau doxing. ICW melapor ke Barreskrim Polri. Selain menyebarkan data pribadi, korban juga mendapatkan ancaman melalui pesan singkat dan pihak ICW ini juga akan membawa kasus ini ke LPSK dan Komnas HAM. Dengan pendampingan hukum dari LBH Jakarta, ICW melaporkan tindakan penyebarluasan data pribadi atau doxing yang diterima anggotanya, yakni salah satu peneliti ke Barreskrim Mabes Polri pada Senin siang. Doxing terhadap Diki Anandya terjadi setelah mengomentari terkait masuknya nama Presiden ke-7 Joko Widodo dalam rilis yang dikeluarkan Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis presiden terkorup di dunia. Doxing ini dinilai ICW sebagai upaya untuk pelemahan dan intimidasi atas kritik ICW terkait masuknya nama Jokowi. Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh oknum anonim tersebut berupa data pribadi, peta diduga lokasi rumah tinggal peneliti ICW, bahkan anggota ICW tersebut mendapatkan sejumlah teror termasuk ancaman pembunuhan. Tim Advokasi untuk Demokrasi
melakukan laporan terkait dengan upaya doxing yang dialami oleh peneliti ICW beberapa tanggal 3 Januari kemarin gitu ya. Dia melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga Administrasi Kependudukan. Ya bagaimanapun ini naif kalau kita tidak bilang tidak ada kaitan dengan komentar ITW, statement ICW terkait dengan nominasi Joko Widodo sebagai salah satu presiden terkorup. Doxing itu terjadi di tanggal 3 gitu ya. Saya agak lupa pastinya CCRP merilis data dan nominasi tersebut kapan. Tak hanya menunggu proses, pihak ICW juga akan melaporkan kasus ini ke LPSK dan Komnas HAM. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas warga terhambat akibat banjir rob yang kembali merendam Muara Angke, Jakarta Utara, Senin pagi. Bantuan dari pemerintah setempat belum disalurkan ke warga setempat. Wilayah Pelabuhan Muara Angke sejak Senin pagi tadi kembali terendam banjir rob. Ketinggian air mencapai 10 cm hingga di atas lutut orang dewasa. Akibat banjir rob, aktivitas warga menjadi terhambat. Warga pun mengeluh dan berharap segera mendapatkan solusi atas banjir rob ini. Akses menuju pelabuhan pun ditutup karena air sudah sangat tinggi, sehingga kendaraan maupun lalu lintas warga dialihkan ke area banjir yang dangkal. Ya sekitar 350-an lah. Iya, hari normal nggak banjir. Kalau pas banjir ini ya paling 200-an lah. Iya, turun drastis. Turunnya drastis iya. Ya. Untuk bantuan dari pemerintah apakah sudah diberikan atau belum nih Bu? Belum ada. Belum ada ya? Iya, belum ada. Udah 3 hari ini kan banjir. Tapi belum ada bantuan. Belum ada ya Bu? Iya. Pihak BMKG memprediksi banjir rob terjadi mulai tanggal 9 hingga 17 Januari 2025. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dimas Winardi melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas pada Senin siang menggelar aksi diam di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ratusan mahasiswa kedokteran dari sejumlah universitas aksi turun ke jalan di halaman Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Membawa atribut demo berupa poster dan spanduk, para mahasiswa kedokteran tersebut melakukan aksi diam tanpa berorasi sebagai bentuk protes atas peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 53 tahun 2023. Pada pasal 22 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa program profesi dibebankan belajar minimal 36 satuan kredit semester atau SKS yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 2 semester. Pada ayat 2 disebutkan program spesialis atau program subspesialis. Beban belajar dan kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi dan kementerian. Dengan begitu, maka mahasiswa kedokteran harus menempuh pendidikan dengan batas waktu yang cukup singkat, yakni maksimal selama 3 tahun. Teman-teman hanya menuntut tentang kejelasan tentang terkait peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu tentang nomor 53 tahun 2003 pasal 30 pada poin 2. Artinya hanya itu saja tuntutannya. Mohon teman-teman minta diakui karena sudah menyelesaikan segalanya. Pemirsa, sebuah tiang base transceiver station atau BTS milik salah satu perusahaan telekomunikasi di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat roboh dan menutup badan jalan. Diduga konstruksi tiang yang buruk sehingga tidak mampu menahan kencangnya tiupan angin. Tiang BTS alias Base Transceiver Station setinggi 20 meter yang tertanam di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, ambruk. Tak hanya menutup akses jalan, tiang juga menimpa pagar pembatas anak kali Ciliwung. Tiang pemancar sinyal milik salah satu perusahaan telekomunikasi ini roboh setelah angin kencang melanda kawasan tersebut. Beruntung saat kejadian kondisi jalan sepi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Karena angin sih Bang, robohnya. Alhamdulillah sih nggak ada. Terdengar suara jatuh, kirain saya orang jatuh atau apa. Tahu-taunya tiang
Petugas terkait dan damkar diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Gunung Sahari menuju Mangga Besar terpaksa dialihkan ke jalur lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tebing berubah menjadi gunungan pembuangan sampah ilegal di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, tebing itu menjadi tempat pembuangan sampah warga dari 4 RW. Sebuah tebing menjadi gunungan sampah di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tempat pembuangan sampah ilegal ini sudah lama berada di sini, namun luput dari perhatian pemerintah setempat. Tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara menjadi penyebab banyak warga yang membuang sampah di lokasi ini. Sedikitnya ada 4 RW yang kerap memanfaatkan tempat tersebut untuk pembuangan sampah. Iya. Kalau ilegal nggak ada izin gitu kan. Iya. Tapi emang warga nggak ada TPS Pak di sini Pak? Nggak ada. Ini 4 RW nih. Yang buang ke sini. Selain merusak pemandangan, gunungan sampah ini dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Apalagi lokasinya tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lembang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ciwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 54 murid di Sekolah Luar Biasa atau SLB Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara menerima makan bergizi gratis. Ya, program makan bergizi gratis juga bermanfaat besar bagi kelompok ekonomi kelas menengah ke bawah. Sebanyak 54 murid dari Sekolah Luar Biasa B dan C Cahaya Jaya di Jalan Jakarta Utara menerima paket makanan bergizi gratis. Para siswa SLB ini menyantap makanan bergizi gratis dengan lauk berupa nasi, ayam goreng, sayur buncis, jagung, tahu, dan juga pisang. Mereka terlihat lahap menyantap menu makanan bergizi gratis yang diberikan. Pendistribusian paket makan bergizi gratis ini pun dipantau langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno beserta pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan yang baik untuk anak-anak hingga anak menjadi sehat. Program makan bergizi gratis juga bermanfaat besar bagi kelompok ekonomi kelas menengah ke bawah. Jadi kita terus jaga bagaimana makan bergizi ini sangat-sangat membantu masyarakat meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita, jadi tradisi makan yang sehat, dan kita harapkan juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Program makan bergizi gratis telah berjalan secara resmi pada Senin 6 Januari 2025 secara serentak di ratusan sekolah di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Fakih, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga di Indonesia, pelatih timnas Patrick Kluivert meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan menjadi markas timnas, beraudiensi dengan Menpora dan juga Ketua Umum PSSI. Pada sore harinya, Kluivert ini juga bertemu dengan timnas yang tengah berlatih di Stadion Madia Senayan. Usai resmi diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert ini mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin siang. Patrick meninjau langsung Stadion Utama GBK yang sedang dalam tahap perawatan karena kelak GBK akan menjadi markas bagi timnas Indonesia. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Patrick semenjak berada di Indonesia. Usai meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Patrick Kluivert ini beraudiensi dengan Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo beserta Ketua Umum PSSI Erick Thohir di gedung Kemenpora. Audiensi berlangsung selama 40 menit membahas rencana Kluivert ini membangun skuad Garuda. Jadwal terdekat sekaligus menjadi debut Kluivert ini bersama timnas Indonesia adalah saat dijamu oleh Australia di Sydney pada 20 Maret nanti. Pada sore harinya, Patrick bertemu dengan timnas Indonesia yang tengah berlatih di Stadion Madia Senayan. Latihan dilakukan untuk mempersiapkan timnas U20 dalam Piala Asia U20 2025.
Timnas Indonesia U20 akan berlaga di Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang di China. Posisi Timnas Indonesia berada di grup C, satu grup bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Ya, Anita dan pemirsa, kita ke informasi yang lain yang dapat menggugah selera nih. Pemirsa, di Banjarnegara, Jawa Tengah terdapat kedai ikan bakar di bibir tebing. Ya, benar sekali Kevin. Ya. Sensasi makan di pinggir tebing ini pun membangkitkan adrenalin saat menikmati ikan bakar sambil melihat pemandangan yang masih asri tentunya. Berikut liputannya. Menikmati olahan ikan di restoran atau dalam rumah makan mungkin sudah biasa Anda lakukan. Namun bagaimana rasanya menikmati aneka olahan ikan bakar di bibir tebing? Inilah yang ditawarkan sebuah rumah makan di Desa Kalilunjar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenikmatan ikan bakar berpadu dengan adrenalin yang deras keluar lantaran melihat pemandangan dari ketinggian tebing. Satu yang menjadi favorit adalah olahan ikan nila bakar tulang lunak dengan cabai hijau. Ikan segar diolah dengan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Ikan kemudian dibakar dengan teknik khusus hingga terbakar sempurna. Ikan kemudian ditambah dengan sambal cabai hijau hingga saat dinikmati menimbulkan sensasi gurih, manis, dan pedas yang sempurna. Apalagi dinikmati di tengah ketinggian sekitar 100 meter. Ada sensasi tersendiri saat menikmatinya. Di tebing, sambal bakar, nila bakar sambal hijau. Gimana nih rasanya nih makan di sini di atas ketinggian? Enak, deg-degan, nggak biasa. Sempet takut nggak awalnya makan di ketinggian? Iya, deg-degan. Kalau ketinggian tebing itu sekitar 100 meteran. Tebing batu ya Pak? Tebing batu. Dari sisi keamanan emang aman? Insya Allah aman karena kita buat pun itu pakai tenaga ekstra untuk menggali batu itu untuk dibuat tempat-tempat makan ataupun spot-spot foto. Harga menu yang ditawarkan cukup terjangkau di kantong. Untuk olahan ikan mulai dari Rp25.000 hingga paket jumbo Rp100.000. Sementara untuk masuk area ini dipatok tiket Rp15.000 dan bebas memilih tempat di area tebing dengan pemandangan yang cantik. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nordin Ozi, iNews melaporkan. Jadi lapar ya Kevin ya. Dari Banjarnegara nampaknya nggak jauh dari sini ya. Iya benar sekali, perlu dicoba kayaknya. Betul. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang anak 10 tahun yang tengah asik merekam klakson bus telolet Basuri menjadi korban penjambretan saat bus melintas di Jalan Taman Aris Utama, Kembangan, Jakarta Barat. Korban sempat mencoba mengejar pelaku, namun usahanya sia-sia karena pelaku tancap gas. Seorang anak berumur 10 tahun menjadi korban penjambretan saat merekam klakson telolet Basuri bus pariwisata melintas Jalan Taman Aris Utama, Kembangan, Jakarta Barat. Sebelum dijambret, korban berinisial I berdiri terpisah dari teman-temannya, kemudian mengeluarkan telepon genggam untuk merekam klakson bus. Pelaku yang mengendarai sepeda motor berhasil merampas telepon genggam dari tangan korban dan langsung tancap gas. Usai kejadian ini, korban langsung mengadu kepada orang tua yang sedang berdagang tidak jauh dari lokasi. Ya luar biasa stresnya bukan main. Namanya anak-anak, apalagi HP yang buat mainan itu kan HP tiap hari buat mainan dia. Buat sekolah juga buat Pak? Buat sekolah juga, buat apa segala macam juga. Bilangnya gimana Pak ke Bapak? Bapak HP hilang, diminta orang dijambret gitu. Meski demikian, orang tua korban bersyukur anaknya tidak terluka. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran kepada orang tua agar lebih mengawasi buah hatinya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan kemunculan buaya sepanjang 3 meter di bawah kolong rumah warga. Ya, buaya tersebut hendak menyerang warga yang sedang asik mencuci.
Kemunculan buaya sepanjang 3 meter di bawah kolong rumah warga ini membuat heboh warga Desa Lambu Sango Timur, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Buaya muncul saat pemilik rumah sedang mencuci baju di teras. Buaya perlahan mendekat dan hendak menyerang warga. Beruntung kehadiran buaya ini cepat diketahui oleh warga lain. Warga kemudian datang dan berupaya menangkap buaya dengan tali. Namun buaya segera pergi menuju ke arah jembatan. Kemunculan buaya di permukiman warga ini baru pertama kali terjadi. Tadinya ibu lagi ngapain? Sama yang cuci. Terus bisa cerita? Saya lihat nih buaya di sini. Langsung sabataran sapinya bapak mampu. Langsung banyak yang datang orang. Ukurannya kayak bagaimana itu, Bu? Tiga papan. Pertama yang kita lakukan sekarang itu pemasangan papan informasi tentang himbauan kepada masyarakat bahwa ini di sini adalah daerah habitat buaya, maka masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dan waspada untuk beraktivitas. Petugas BKSDA Sulawesi Tenggara pun menghimbau kepada warga agar waspada jika beraktivitas di laut. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi pemirsa, Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Aulina Iyasya. Saya Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.